Biarlah setiap kami Tuhan boleh senantiasa terhubung dengan Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, di luar Engkau Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Ketika kami mau terhubung senantiasa dengan Engkau Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau akan mengubahkan hidup kami. Terlebih Tuhan, melalui Engkau Tuhan hidup kami boleh berbuah-buah demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah menaikkan setiap pujian penyembahan kami, Tuhan biar hati Tuhan disenangkan atas setiap pujian penyembahan kami. Dan kalau sebentar kami sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, Tuhan urapi setiap kami, sehingga setiap benih firman yang boleh kami terima boleh membawa kami semakin hari boleh semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom teman-teman. Minggu-minggu ini kita tema besar kita kekudusan ya. Mungkin teman-teman semua yang udah mengikuti beberapa minggu, pembicara semua berbicara dengan tidak keluar dari tema besarnya ya. Kita tahu bahwa kekudusan yang pertama kali disampaikan oleh saudara kita Yafet ya, ada namanya satu kekudusan posisi ya. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita, kita otomatis kita dikuduskan. Yang kedua adalah kekudusan progresif. Di sini terjadi proses yang namanya sanctification. Setiap kita mengalami proses pengudusan ya. Dan yang ketiga adalah kekudusan yang sempurna. Nanti ketika kita bersama-sama pulang ke rumah. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas di posisi yang kedua, kekudusan progresif ya. Untuk itu kita bacaan kita di Galatia pasalnya yang kelima. Kita akan baca dari ayat yang ke-16 sampai yang ke-25. Galatia pasalnya yang ke-5 ayat yang 16 sampai 25 ya. Teman-teman boleh simak, saya akan bacakan buat teman-teman. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah dahulu kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin firman Tuhan ya. Berbahagia kita semua yang mendengar, terlebih kita semua yang melakukannya ya. Saya akan bacakan ulang di 3 ayat pertama ya, di 16 sampai 18. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau multimedia punya terjemahan bahasa Indonesia masa kini, bisa ditampilkan ya. Di pasal 16
Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Siapa yang bisa berhadapan di hadapan Allah yang kudus? Adalah orang yang membiarkan hidupnya dipimpin oleh Tuhan itu sendiri. Ketika Daud menghidupi dalam kehidupannya, menjadikan Tuhan sebagai pemimpin dalam hidupnya. Ketika dia mau menghadap Tuhan yang kudus, dia merasa aku bisa. Sebab aku sudah membiarkan hidup dipimpin oleh Tuhan. Nah, bicara bagaimana kita hidup kudus, kita harus apa teman-teman? Membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Roh Kudus itu sendiri. Kenapa? Karena ketika Roh Kudus itu menjadi pemimpin dalam hidup kita, ya, di Roma 12 ayat 2 berkata seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, berubah oleh pembaharuan budi. Maksudnya pembaharuan budi itu pikiran kita itu harus diubah. Ketika kita hidup di dalam roh, maka pikiran kita diubah. Pikiran yang semula tadi saya awal katakan ya, yang semula dikuasai oleh kebenaran-kebenaran, tradisi-tradisi, ajaran-ajaran dunia, itu akan diubah ketika kita membiarkan Roh Kudus mengubah cara berpikir kita. Yang dahulu kita memandang kenajisan, ya toh, lihat video porno itu sebagai sebuah hal yang biasa. Kenapa? Semua anak muda melakukan kok. Tapi ketika Roh Kudus mempengaruhi pikiran kita, kita melihat bahwa ini sesuatu hal yang kalau saya hidupi menyakiti hatinya Tuhan. Ketika Roh Kudus mengubah pikiran kita, kita tidak perlu lagi melihat orang yang mungkin hidup bersama kita bertahun-tahun, bertumbuh bersama. Oh, dia kok lebih sukses, aku nggak sukses. Kita tidak akan iri pada dia. Sebab takaran kesuksesan bisa berbeda ketika Roh Kudus itu menguasai hidup kita. Nah, kalau Roh Kudus itu merubah cara berpikir kita tidak lagi bekerja seperti orang dunia bekerja. Ya, coba ya. Kalau orang dunia bekerja, itu kan dia konversi dari upah sehari bekerja itu sama dengan 8 jam kerja. Benar enggak? Saya enggak tahu sehari diupah berapa, tapi sama dengan 8 jam. Tapi kalau saya enggak ngomong jangan hitungan sama perusahaan, itu terserah ya. Cuman maksudnya gini, kita enggak akan hidup sesuai standar dunia. Kalau dunia itu ngajar kamu dibayar 1, kasih 1. Tapi firman Tuhan ngajar beda loh. Kalau kamu dipaksa berjalan 1 langkah, kamu harus berjalan jalannya 2 langkah buat dia. Kalau kamu jadi seorang pengusaha, kamu pimpinan perusahaannya, kira-kira kalau mau naikin posisi jabatan seseorang, ya ada 2 kandidat sama-sama pinter, yang satu hitungan masalah jam kerja, yang satu enggak hitungan masalah jam kerja. Kalau kamu pimpinannya mau angkat yang mana? Otomatis dong. Kalau itu orang Kristen cara berpikirnya beda, orang dunia akan menghargainya juga beda. Ini kok beda ya? Orang dunia ya pastilah dia akan konversi berapa rupiah sama dengan berapa jam. Tapi orang yang dikuasai Roh Kudus, dia akan bingung dengan hasilnya dulu. Bagaimana saya bisa memberikan hasil yang terbaik? Karena saya sudah diberi upah. Ya. Jadi masalah kekudusan bukan supaya kita dapat pujian. Oh, dia anak muda yang luar biasa. Enggak iri, enggak dengki, enggak mabuk-mabukan, enggak lihat video porno, bukan. Roh Kudus itu akan mengubah pengertian kita, bahkan motivasi ketika kita melakukan hal-hal yang melawan kedagingan tadi itu. Motivasinya bukan lagi untuk sebuah pujian atau kita lakukan karena ini memang harus kita lakukan. Ini memang baik, bukan. Karena kita tidak mau menyakiti hatinya Tuhan. Sebab kita tahu kita sudah dikuduskan di awal. Dan kekudusan itu selalu berprogres. Amin ya teman-teman ya. Nah, ketika kita hidup itu dikuasai oleh roh, maka teman-teman
hidup itu pasti yang kedua ya. Hidup kudus berarti apa teman-teman? Bukan cuman berhenti berbuat yang kedagingan, tapi membiarkan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita, bahkan seluruh hidup kita. Yang kedua, ketika kita hidup kudus, maka otomatis kita akan berbuah. Ya, pasti toh ada buahnya. Kita sudah membiarkan Tuhan menguasai hidup kita. Itu seperti gini, gambaran ketika Tuhan Yesus ngomong, kita ini ranting yang jatuh di tanah, diambil sama Tuhan, dicangkokkan kepada pokok yang benar. Ya, kita ini loh. Kita ini orang yang gak kudus. Kita ini sampah. Diambil sama Tuhan. Ranting yang sudah tidak berguna. Diambil sama Tuhan. Terus kita dicangkokkan ke batang pokoknya. Ketika ranting ini tetap nempel pada batang pokok yang benar. Apa yang terjadi teman-teman? Maka dia akan tumbuh. Ya, ketika dia bertumbuh dengan baik dan melekat dengan baik, dia akan bertumbuh maka apa? Menghasilkan buah. Kalau kita sudah melekat dengan membiarkan Roh Kudus itu menguasai hati dan pikiran kita, kita seperti ranting pohon yang seharusnya mati, kita dicangkokkan, dialiri oleh Roh Kudus yang benar itu, maka Roh Kudus itu akan membuahkan buah dalam kehidupan kita. Jadi hidup kudus itu bukan cuma berhenti pada sebuah ucapan. Aku udah hidup kudus, mana buktinya? Harus ada sesuatu yang bisa dilihat. Apa namanya? Buah. Dan buah ini namanya setiap pohon tidak kita tanam langsung muncul buah. Ada namanya apa? Proses. Ya, pohon yang benar yang baik itu berproses ketika dia mau menghasilkan buah. Ya. Saya punya sebuah quotes dari Charles Spurgeon berkata seperti ini, buah roh bukanlah sesuatu yang bisa dibuat manusia itu sendiri. Itu adalah hasil dari kehidupan yang dipimpin, ya, dan dijalani dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Sekali lagi, buah roh bukanlah sesuatu yang bisa dibuat manusia sendiri, ya. Itu adalah hasil dari kehidupan yang dipimpin dan dijalani dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Saya sangat sepakat dengan quotes ini. Sebab tidak mungkin kita menghasilkan buah, ya. Buah itu harus melekat tadi saya ngomong dengan pokoknya. Kamu kepingin berbuah apa, melekat pada pokok yang benar. Sebab kalau teman-teman baca perumpamaan tentang pokok anggur yang benar, Tuhan ngomong apa teman-teman? Akulah pokok anggur yang benar. Berarti di saat bersamaan ada pokok anggur yang enggak benar. Teman-teman hari ini coba periksa. Teman-teman ini terhubung untuk menjaga hidup yang sudah kudus yang Tuhan berikan. Teman-teman terhubung dengan pokok anggur yang benar atau pokok anggur yang enggak benar. Karena ketika kita terhubung pada pokok anggur yang benar, maka buah yang benar yang akan dihasilkan. Nah, kata kudus, ya, kata kudus, pembicara-pembicara yang lalu semua sudah membahas. Asal katanya apa? Kados, yang berarti dipisahkan dan dikhususkan. Dipisahkan dari sesuatu, dikhususkan untuk sesuatu. Maksudnya dipisahkan dari apa? Galatia 5 ayat 19 sampai 21 tadi. Dipisahkan dari semua perbuatan-perbuatan daging. Dan dikhususkan untuk kehidupan bersama roh. Supaya berbuah. Nah, buahnya apa? Teman-teman bisa baca di Galatia 22 ayat yang ke-2-3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dan semuanya proses, nggak ada yang instan.
Tadi saya ngomong ya, meskipun dicangkok, kita ini dicangkok, tetap butuh yang namanya waktu untuk ranting menghasilkan buah. Meskipun dicangkokkan ke pokok yang benar. Ya, buah roh bukanlah kesempurnaan instan, tetapi proses pertumbuhan yang terjadi ketika kita tetap tinggal di dalam Kristus. Bukan saya yang buat kata-kata ini, saya nggak pintar buat kata-kata. Ini kata-katanya John Stott ya. Buah roh bukanlah kesempurnaan instan, tetapi proses pertumbuhan yang terjadi ketika kita tetap tinggal di dalam Kristus. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berkata berapa? Coba ditampil yuk. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak hidup menurut kedagingan. Ya, kalau saya boleh ubah pengertiannya sedikit. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga berkata seperti ini. Ia seperti pohon yang ditanam. Enak teman-teman ditanam? Ketika ditanam itu tidak enak teman-teman ya. Di permukaan teman-teman akan melihat cahaya matahari, ya kan? Anda merasakan hujan, merasakan panasnya, merasakan cahaya. Kalau ditanam 24 jam Anda hidup dalam kegelapan. Inilah prosesnya, nggak enak ditanam itu. Tapi ketika kita mau ditanam, ia seperti apa? Pohon yang selalu berbuah pada musimnya. Maka kita akan menghasilkan buah. Buahnya tadi apa teman-teman? Kasih, ya, agape. Kasih ilahi yang tidak bersyarat dan rela berkorban. Sukacita yang tidak bergantung pada situasi. Tidak cuma berasal dari ketika kita punya sesuatu terus kita bersukacita. Enggak. Sukacita yang dimaksud di sini ada sukacita yang bergantung kepada Tuhan. Bukan lagi bergantung kepada sebuah kepemilikan, sebuah situasi, kondisi. Enggak ya teman-teman ya. Damai sejahtera, ya, ketentraman hati yang kita dapat meskipun kita berada di tengah badai. Damai sejahtera enggak bicara badainya enggak ada teman-teman. Masalahnya selesai, sakitnya sembuh, enggak. Tapi ketika masih ada badai, ketika sakit masih ada, ketika kita masih ada dalam kekurangan, tapi kita merasa Tuhan memberikan kita kekuatan, itu namanya damai sejahtera. Dan yang lain, tapi bagian saya hari ini cuman kasih dan sukacita. Ya. Nah, kita singkat aja. Kasih ya. Saya punya sebuah quotes dari Jonathan Edwards berkata seperti ini. Kasih adalah bagian utama dari inti Kristen. Ya, karena Kristus itu adalah hakikatnya kasih. Ya, dan kasih adalah tanda terbesar dari pekerjaan Roh Kudus dalam hati manusia. Jadi kalau Roh Kudus tadi, saya tadi di poin pertama saya ngomong, Roh Kudus itu menguasai hati dan pikiran kita. Yang muncul pertama kali buahnya itu adalah kasih. Ya, pekerjaan terbesar yang dilakukan Roh Kudus itu membuahkan hal yang pertama kasih. Buah roh itu satu ya teman-teman ya, rasanya 9. Tahu ya, tidak ada sih satu buah yang rasanya 9, tidak ada. Cuman ini sebuah perumpamaan. Kalau umpamanya Rasul Paulus tidak nulis buah ya nggak apa-apa sih benernya. Rasul Paulus ngomong kopi dari roh ada ya nggak apa-apa. Ada kopi yang kalau kita bisa kita bisa buat dengan benar ya, kita bisa buat dengan benar, satu biji kopi bisa mengeluarkan bermacam-macam aroma. Kurang lebih seperti itu. Tapi intinya kasih, sukacita, dan 9 yang rasa tadi adalah hasil ketika Roh Kudus itu menguasai hidup kita supaya tetap dalam kekudusan. Dan hal yang pertama yang muncul adalah kasih. Kasih itu yang terutama karena kasih itu adalah Allah sendiri.
Dan kasih adalah dasar dari buah roh yang lain. Paham teman-teman ya? Kita tidak mungkin bisa bersuka cita kalau tidak ada kasih dalam hidup kita. Ya, kita tumbuh bersama dengan teman, belajar bersama dengan dia, ya kan? Ketika sudah bekerja, yang satu sukses, terus kita masih merintis. Bisa sukacita? Tidak bisa dong, nggak adil Tuhan. Tapi ketika Tuhan itu ada dalam hidup kita, kita ikut bersukacita. Sebab apa? Kasih itu menguasai hidup kita. Kita akan bersukacita ketika teman kita bersukacita. Ketika teman bersedih, jangan bersukacita. Ya. Ikutlah bersimpati dan berempati, ya. Oke. Nah, jadi kasih dipastikan ya Pak, teman-teman ya. Ketika Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita, maka kasih itu akan menjadi dasar, ya. Kasih itu akan menjadi dasar untuk memunculkan buah-buah roh yang lain. Apa buktinya teman-teman kudus? Ada kasih dalam hidup teman-teman. Ketika teman-teman ada kasih dalam hidup kita, teman-teman berpacaran udah pasti tidak akan melanggar yang namanya kekudusan. Sebab kita berpacaran dengan pacar kita berdasarkan kasih. Kita tidak akan melukai dia, mencederai dia. Ya kan? Sebab apa? Saya berpacaran untuk mengasihi dia dengan kasih Kristus. Kita tidak akan melanggar yang namanya rambu-rambu yang ditetapkan oleh Kristus itu sendiri. Kekudusan. Berumah tangga tidak akan terjadi ketika kasih itu menjadi dasar atas rumah tangga. Nanti teman-teman pasti akan berumah tangga. Tidak akan terjadi yang namanya suami pukul istri. Kenapa? Sebab suami tahu posisinya. Ketika Roh Kudus memimpin dia, bagaimana dia menerapkan kasih dalam berumah tangga. Dalam seluruh aspek kehidupan kita, kalau kasih itu menjadi dasar, bekerja, berumah tangga, ya kan, berpacaran, bahkan melayani Tuhan. Anda tidak lagi cuma cari PK. Kenapa? Sebab ketika teman-teman melayani atas dasar ucapan syukur, Tuhan sudah mengasihi kita. Bukan lagi hal-hal yang lain. Sekedar PK, ketenaran, ya kan? Supaya saya lebih dikenal. Kan supaya saya ini, ya setidaknya orang-orang tahu saya punya skill ini, skill itu. Enggak, dasarnya kasih. Amin teman-teman. Nah yang kedua, sukacita. Maksudnya sukacita itu gimana teman-teman? Sukacita yang dimaksud yang berasal dari buah roh adalah sukacita yang tidak bergantung dengan hal yang lain. Atau standar yang standar dunia untuk kita bersukacita. Duit banyak, ya kan? Badan sehat, rumah tangga bahagia. Itu bisa membuat sukacita? Bisa. Tapi ketika duitmu habis, sukacitamu hilang. Ketika rumah tanggamu berantakan, sukacitamu hilang. Ketika tubuhmu lagi sehat, bisa sukacitanya tetap ada? Enggak. Tapi kalau sukacita itu bergantung kepada Tuhan. Ya, coba dibuka di Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bukan di dalam hartamu, kesehatanmu, bahkan apapun yang kamu miliki. Tapi di dalam Tuhan. Ya, tadi Bu Susan di ibadah raya teman-teman bisa lihat nanti di YouTube ya. En Kristo, ketika di dalam Tuhan, kita ini akan meluap-luap segala sesuatu yang baik. Yang memampukan akhirnya apa? Kita bersuka cita ketika en Kristo, di dalam Tuhan. Ya. Nah, sukacita yang maksudnya adalah buah dari hidup kudus, itu sukacita yang tidak bergantung pada standar dunia, tapi bergantung kepada Kristus itu sendiri. Ya, coba buka di
Roma 15 ayat 13. Kita bersukacita, sekali lagi bukan karena uang banyak, ya kan? Sebab kalau uangnya tinggal dikit atau habis, sukacitanya juga habis. Enggak ya. Tapi Roma 15:13 berkata seperti ini, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita. Sumber sukacita itu dari Allah, bukan dari hal-hal duniawi yang sifatnya cuman sementara. Jadi pastikan teman-teman ya, Anda bersukacita hari ini bukan karena apa yang sudah Anda miliki, yang semuanya mungkin bersifat sementara. Susah teman-teman. Saya sudah menjalani ya doh. Saya menjalani kehidupan di mana ketika rekening tinggal dikit, kepikiran juga kok. Kepikiran, ya kan? Mungkin sebelum keluar dari rumah sempat konflik dengan istri, ya doh. Sebelum keluar dari kantor mungkin jengkel sama teman kantor. Itu kadang mengurangi sukacita. Tapi kalau kita tahu bahwa sumber sukacita kita itu Kristus, segala sesuatu yang tidak enak kita tidak bisa tangkal untuk tidak terjadi. Pasti terjadi. Tapi itu jangan sampai mengurangi sukacita kita. Ya. Saya tutup dengan quotes dari Jonathan Edwards ya, berkata seperti ini. The enjoyment of God is the only happiness with which our soul can be satisfied. Ya, menikmati Allah adalah satu-satunya sukacita sejati yang dapat memuaskan jiwa kita. Maksudnya menikmati itu apa sih? Tinggal tetap. Bukan menikmati kayak apa cari, enggak. Maksudnya ketika kita memutuskan untuk tinggal tetap dalam Tuhan, ya, itu adalah satu-satunya sumber sukacita sejati. Hari ini teman-teman, untuk menjaga hidup kudus tidak bisa Anda terlepas dari Kristus. Untuk tetap menjaga hidup kudus bukan cuma sekedar berhenti nonton video porno, ya kan? Berhenti minum bir, alkohol, ya kan? Berhenti bergaul dengan orang-orang di luar sana yang hidupnya nggak karu-karuan. Nggak cuman itu teman-teman. Ya, itu tetap Anda akan harus lakukan. Tapi yang kedua yang lebih penting untuk buah-buah itu muncul dalam kehidupan kita, kita harus membiarkan hidup kita ini dikuasai dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Kita harus senantiasa terhubung di dalam Kristus. Supaya apa teman-teman? Sumbernya itu kalau mengaliri ranting kehidupan kita, maka buah-buah itu akan muncul dengan sendirinya.